Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Brighton mengadakan buka puasa bersama yang dihadiri puluhan orang warga muslim. Sementara Real Madrid berencana mendatangkan Mohamed Salah sebagai calon duet Karim Benzema. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari sesi konferensi pers menjelang laga big match antara Manchester City dan Liverpool. Ada Pep Guardiola yang khawatir karena nggak diperkuat dua pemain mereka seperti Phil Foden dan Erling Haaland. Sedangkan Jurgen Klopp menganggap minggu ini menjadi pekan krusial karena harus menghadapi beberapa lawan sulit. Pep Guardiola dibuat pusing menjelang laga big match menghadapi Liverpool. Sebab dua pemain andalan mereka saat ini berpotensi bakal menepi karena mengalami cedera. Dua pemain yang dimaksud adalah Phil Foden dan juga Erling Haaland. Guardiola mengatakan jika Foden akan absen selama 2 hingga 3 minggu ke depan. Sedangkan Haaland kondisinya akan terus dipantau menjelang kick-off berlangsung. Meskipun begitu, pelatih Spanyol itu memuji kemampuan pelatih fisik, dokter, fisio, serta sport scientist. Alasannya mereka mampu mengontrol kondisi para pemain dengan sangat-sangat sempurna. Jurgen Klopp memberikan komentar dalam sesi konferensi pers menjelang laga kontra Manchester City. Pelatih Jerman itu mengaku bersemangat menatap laga big match yang digelar malam ini. Klopp mengibaratkan pertandingan ini seperti laga-laga krusial Liga Champions. Sebab selepas laga kontra Manchester City, Liverpool dihadapkan dengan lawan yang sangat sulit. Skuad The Reds pun harus berhadapan dengan Chelsea dan Arsenal dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Klopp pun mengincar kemenangan untuk bisa merangsek ke posisi 4 besar. Berikutnya masih dari berita konferensi pers, ada Mikel Arteta yang optimis bisa mengalahkan Leeds United. Bicara soal optimisme, Graham Potter ingin membuktikan kalau Chelsea sudah berkembang dan mampu mengalahkan Aston Villa. Mikel Arteta dalam motivasi tinggi untuk meraih kemenangan melawan Leeds United di pekan ke-29 Liga Inggris. Pasalnya Arsenal berkesempatan meraih kemenangan ke-7 beruntun di laga nanti. Pelatih asal Spanyol ini yakin kalau skuad The Gunners bisa mengatasi laga nanti. Namun dia meminta anak asuhnya untuk tetap fokus di laga mendatang. Sebab Arteta menyebut skuad The Whites merupakan klub yang memiliki karakter. Chelsea mendapat kabar gembira menjelang laga Chelsea yang akan berhadapan dengan Aston Villa di pekan ke-29. Pasalnya beberapa pemain yang mengalami cedera sudah bisa dimainkan di laga nanti. Yang pertama N'Golo Kante yang sudah bermain bersama Akademi Chelsea. Menurut Graham Potter, pemain asal Prancis ini akan bermain meski nggak dari menit awal. Kemudian mantan pelatih Brighton ini bilang Mason Mount dan Raheem Sterling sudah kembali ke skuad utama. Bahkan keduanya sudah bisa bermain di laga besok. Di sisi lain, Graham Potter juga termotivasi dengan jadwal padat dalam beberapa pertandingan ke depan. Pelatih asal Inggris itu bersemangat untuk membuktikan perkembangan Chelsea sejauh ini. Xavi Hernandez memberikan komentar terkait ancaman dari ayah Ansu Fati. Sebelumnya Bori Fati mengancam bakal membawa anaknya keluar dari Camp Nou jika nggak banyak diberi menit bermain. Menanggapi hal tersebut, sang pelatih mengaku nggak terlalu terganggu dengan ancaman tersebut. Sebab dia saat ini cuma berfokus kepada perkembangan Ansu Fati. Pelatih 43 tahun ini mengungkapkan kalau dia lebih tahu tentang progres yang dilakukan oleh Ansu Fati. Bahkan Xavi juga bilang bakal menjadi orang pertama yang ingin sang pemain sukses. Kalau tadi dari berita konferensi pers, kita masuk ke kabar rumor di mana ada Arsenal yang mengincar dua pemain sekaligus yang berasal dari Barcelona dan Real Madrid. Sedangkan rival sekota mereka yakni Chelsea ogah melepas Pierre-Emerick Aubameyang ke Barcelona dengan ingin melepasnya ke Inter Milan. Arsenal tertarik mendatangkan beberapa pemain di musim panas mendatang. Mundo Deportivo mengabarkan Eric Garcia menjadi pemain yang diincar manajemen The Gunners saat ini. Pasukan Mikel Arteta sudah berminat dengan bek Barcelona ini pada musim dingin lalu. Hanya saja saat itu pemain asal Spanyol tersebut enggan bergabung bersama skuad The Gunners. Jarangnya menit bermain membuat Garcia berpikir untuk angkat koper di akhir musim. Di La Liga musim ini saja Xavi Hernandez baru memainkannya sebanyak 14 pertandingan. Aurelien Tchouameni menjelma menjadi andalan di lini tengah Real Madrid sejak bergabung di musim panas lalu. Gak heran banyak klub-klub Eropa yang tertarik menggunakan jasa pemain Perancis ini. Al Nassr mengabarkan Arsenal menjadi klub terdepan yang meminati jasa sang pemain. Mikel Arteta selaku pelatih menganggap Tchouameni sebagai pemain yang tepat memperkuat lini tengah. Apalagi The Gunners punya kesempatan menggoda pemain 23 tahun ini ke Emirates.
Sebab media itu menambahkan kalau El Real bersedia menjual Tchouaméni sebesar 70 juta euro. Chelsea berencana mendatangkan Andre Onana di bursa transfer musim panas nanti. Demi melancarkan kepindahan sang kiper, manajemen The Blues siap mengorbankan dua pemain sekaligus. Bersumber dari Daily Mail, Trevoh Chalobah dan Romelu Lukaku akan menjadi jaminan dalam transfer tersebut. Bagi Chalobah, dia jarang mendapat menit bermain selama berseragam The Blues. Sementara Lukaku berkeinginan untuk bertahan di Inter Milan dalam jangka waktu lama. Di samping itu juga ketertarikan terhadap Onana disebabkan karena performa dua kiper mereka yang inkonsisten. Pierre-Emerick Aubameyang dirumorkan bakal hengkang dari Chelsea pada akhir musim nanti. Alasannya pemberi Gabon ini jarang mendapat menit bermain di bawah asuhan Graham Potter. Bersumber dari Daily Mail, Aubameyang diisukan bakal kembali berseragam Barcelona. Namun transfer itu diprediksi gagal karena manajemen The Blues enggan melepasnya ke Blaugrana. Media Inggris ini menambahkan kalau mereka ingin melepas Aubameyang ke klub lain. Inter Milan menjadi salah satu klub terkuat pelabuhan sang bomber selanjutnya. Tottenham Hotspur mulai mencari pelatih baru usai berpisah dengan Antonio Conte. Bersumber dari media The Sun, Vincent Kompany masuk ke dalam daftar perburuan manajemen The Lily White. Legenda Manchester City itu saat ini tengah menukangi klub divisi Championship yakni Burnley. Gak disangka pelatih Belgia itu sukses membawa The Claret bertengger di puncak klasemen. Apalagi ini merupakan pencapaian pertama Kompany pada musim perdananya membesut Burnley. Danny Levy selaku direktur pun mengaku kepincut untuk memboyongnya ke kota London. Next, ada Real Madrid yang berencana menggait Mohamed Salah yang masih tampil konsisten bersama Liverpool di musim ini. Lanjut ke kabar transfer dari rival Real Madrid yaitu Barcelona yang berniat untuk memulangkan Lionel Messi di musim panas nanti. Mohamed Salah masih menjadi andalan lini serang Liverpool pada musim ini. Terbukti pemain asal Mesir itu sudah memainkan 26 pertandingan dengan menorehkan 11 gol dan 7 assist. Lihat performa Pique tersebut, wajar kalau Real Madrid kepincut untuk menggunakan jasanya. Bersumber dari defensa sentral, peluang El Real merekrut Salah bisa dikatakan sangat besar. Pasalnya mantan pemain AS Roma itu dikabarkan sangat tertarik untuk hijrah ke Santiago Bernabeu. Lionel Messi berpeluang untuk kembali merapat ke Barcelona di akhir musim nanti. Kabar itu mencuat setelah Wakil Presiden Blaugrana Rafa Juste disebut telah menghubungi langsung La Pulga. Dalam postingan Instagram Fabrizio Romano, Juste berharap Messi bisa kembali ke Camp Nou Spotify dalam waktu dekat. Alasannya dia menilai kalau La Pulga masih sangat mencintai Barcelona. Xavi Hernandez pun turut mengomentari terkait kepulangan Lionel Messi. Juru taktik asal Spanyol ini menyebut kalau saat ini bukan saatnya untuk membicarakan kepulangan La Pulga. Bayern Munchen dikabarkan selangkah lagi membajak asisten pelatih Chelsea yakni Anthony Barry. Sementara Paris Saint-Germain dikabarkan membidik Jose Mourinho sebagai pengganti dari Christophe Galtier. Thomas Tuchel punya beberapa rencana usai ditunjuk menjadi pelatih Bayern Munchen. Salah satunya dengan mendatangkan asisten pelatih Chelsea yaitu Anthony Barry. Sebagai informasi, Barry bukanlah sosok asing bagi Thomas Tuchel. Sebab keduanya pernah bekerja sama saat Tuchel masih menukangi skuad The Blues di musim 2021-2022 lalu. Permintaan Tuchel merekrut Barry langsung dikabulkan oleh manajemen di Rotterdam. Di sisi lain, sang asisten juga berniat hijrah ke Jerman dengan tujuan reuni dengan mantan rekannya tersebut. Paris Saint-Germain gencar mencari pelatih anyar untuk musim 2023-2024. Hal itu dilakukan karena pelatih saat ini Christophe Galtier gagal memenuhi ekspektasi manajemen. Scarlet Parisiens kabarnya menginginkan Jose Mourinho untuk menjadi manajer. Pelatih asal Portugal ini dianggap cocok karena memiliki pengalaman dan segudang prestasi di Eropa. Meskipun begitu, The Special One mengaku masih sangat betah berada di AS Roma. Bahkan pelatih 60 tahun ini bertekad untuk menghabiskan kontraknya hingga tahun 2024. Berikutnya, Brighton mengikuti jejak Chelsea dengan melakukan buka puasa bersama di markas kebanggaan mereka yakni Stadion Valbar. Di kabar penutup ada PSM Makassar yang memastikan diri juara Liga 1 setelah mampu menang atas Madura United. Selamat PSM! Brighton dan Hove Albion mengadakan buka puasa bersama di markas kebanggaan mereka yakni Stadion Valbar. Buka puasa itu diikuti oleh puluhan warga muslim yang berada di wilayah Brighton.
Dengan begitu, klub berjuluk The Seagulls ini menjadi tim Premier League kedua yang menggelar buka puasa bersama. Sebelumnya, Chelsea juga sempat mengadakan bukber di hari kelima Ramadan lalu. Dalam agenda buka puasa tersebut juga disertai dengan azan yang berkumandang di Stadion Falmar. Sintayong nggak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya saat mengetahui timnas Indonesia U20 gagal berlaga di Piala Dunia. Sebab dia merasa perjuangan panjangnya cuma berakhir sia-sia. Maka dari itu pelatih 52 tahun ini berhasrat meluapkan kekesalannya tersebut dengan membawa timnas senior berprestasi. Sintayong menargetkan skuad Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Korea Selatan itu berjanji bakal bisa menorehkan prestasi di Piala Asia 2023. Sintayong pun ingin menciptakan sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Persija Jakarta memetik 3 poin kala menghadapi Persib Bandung dalam laga tunda pekan ke-28 Liga 1. Bertanding di Stadion Patriot, skuad Macan Kemayoran mengakhiri laga dengan skor 2-0. Persija menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Rico Simanjuntak di masa injury time. Lalu memasuki babak kedua, Michael Kremenik sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-72. Dengan kemenangan ini, Persija Jakarta menjauh dari kejaran Borneo FC Samarinda dan Bali United. Mereka unggul 6 poin dan kini menempati peringkat 3 klasemen sementara. PSM Makassar meraih kemenangan saat bertanding di pekan ke-23 Liga 1 menghadapi Madura United. Dalam laga itu, skuad Juku Eja berhasil memenangkan laga dengan keunggulan telak 1-3. Sejak menit awal, skuad asuhan Bernardo Tavares mendominasi jalannya pertandingan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan brace cepat yang dilesakan oleh William Pluim di menit ke-4 dan 10 babak pertama. Memasuki babak kedua, skuad Juku Eja kembali menambah 1 gol lewat Kenzo Nambu di menit ke-48. Tertinggal 3 gol nggak membuat skuad Laskar Sape Kerap kehilangan semangat. Pasalnya 3 menit setelahnya Madura United mampu memperkecil kedudukan lewat Hugo Gomez. Gak ada tambahan gol yang tercipta sampai peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, PSM Makassar dipastikan mengangkat gelar juara Liga 1 di musim ini. Skuad Juku Eja yang mengemas 72 poin mengungguli Persib Bandung dan Persija Jakarta. Gelar tersebut sangat terasa spesial mengingat ini menjadi gelar pertama PSM selama hampir 23 tahun. Terakhir kali skuad Juku Eja mengangkat trofi juara di musim 99-2000 lalu. Guys, aku mau ngingetin kalau nanti malam ada big match antara Manchester City versus Liverpool. Kalau menurut kalian kira-kira siapa nih yang bakal menang? Komen di bawah ya guys, sampai jumpa!